Bapak Ibu, selamat jumpa kembali di dalam renungan siang pada hari ini. Hari ini kita akan membawa tema kasih karunia Allah yang melimpah. Kasih karunia Allah yang melimpah, mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami petunjuk Roh Kudus untuk merenungkan kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami, agar kami dapat menjalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Bapak Ibu diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 8, 9, dan 10. Yang demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kasih karunia Allah adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah. Kemurahan Allah yang memberi kesempatan kepada kita sebagai orang berdosa datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan dan telah diselamatkan, kita diberikan kasih karunia untuk dapat menyaksikan kehidupan kita yang penuh dengan mujizat Tuhan di dalam segala liku-liku kehidupan kita. Bukan saja pada waktu kita senang mendapat banyak berkat, tetapi juga ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, tetapi tetap kita perlu menyalurkan kasih karunia Tuhan kita kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk disalurkan. Kita membagi kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga melalui pengalaman itu, kehidupan rohani kita makin bertumbuh dengan berbagai macam pengalaman rohani yang kita alami. Banyak hal terjadi. Ketika kita tidak dapat bicara, Tuhan berikan kuasa untuk dapat bicara. Ketika kita merasakan tidak berani untuk mengungkapkan kesaksian, Tuhan berikan segala hikmat, akal budi, sehingga kita boleh memberikan kesaksian-kesaksian. Dan yang dipentingkan adalah ketika kasih karunia itu boleh kita jalankan kepada saudara-saudara kita yang lain, dengan kita terlebih dulu merasakan menerima kasih karunia itu. Berbagai pengalaman rohani dapat kita rasakan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bagaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita, perlu kita kembangkan, perlu kita salurkan, sehingga kehidupan rohani kita makin semangat kita menyalurkan kasih karunia Tuhan, makin Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat menyalurkannya. Karena itu biarlah kiranya kasih karunia yang kita dapatkan karena pertobatan kita dapat kita lanjutkan untuk segera diteruskan kepada saudara-saudara kita yang lain. Pengalaman-pengalaman hidup kita yang boleh disaksikan kepada mereka, sehingga menjadi contoh dan teladan untuk perkumpulan, persekutuan kita, sehingga lebih mengagungkan Tuhan yang telah memberikan kasih karunia itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan jikalau kami diingatkan untuk dapat membagikan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami merasakan makin bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam renungan-renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian.